Melihat Kusmawati tergeletak tidak berdaya, Slamet pun diliputi kepanikan. Namun alih-alih meminta pertolongan, ketakutan dan pikirannya yang kalut justru mendorongnya melakukan tindakan lain. Ia kemudian mengikat kedua tangan dan kaki Kusmawati menggunakan tali tambang plastik. Setelah itu tubuh Kusmawati yang masih dalam keadaan tidak berdaya dipindahkan ke kamar mandi rumah kosong tersebut. Tak berhenti di situ, kepala Kusmawati pun juga dibungkus dengan plastik dengan niat agar perempuan itu tidak lagi hidup dan semua rahasia hubungan mereka ikut terkubur bersamanya. Tim Resmo Polres Pemalang berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuh ibu muda 2 anak yang tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat hingga kepala terbungkus plastik. Motif utama berpangkal dari hubungan asmara antara korban dan pelaku. Entah kenapa, hari-hari yang dijalani Kusmawati, wanita berusia 35 tahun ini, terasa begitu hampa dan kosong sejak suaminya merantau ke luar negeri. Meski kesehariannya masih dipenuhi kesibukan mengurus kedua anaknya yang masih sangat bergantung padanya, Kusmawati tidak bisa memungkiri bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, ia merindukan sosok yang bisa ia menjadikan tempat bersandar. Seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesahnya, seseorang yang bisa mengisi relung hatinya. Entah sejak kapan perasaan itu mulai tumbuh, namun pada tahun 2023, Kusmawati mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali tetangga di depan rumahnya, yaitu Slamet Ramadan, pria berusia 37 tahun itu, menyapa dan mengajaknya berbincang. Awalnya hanya obrolan ringan di depan rumah, sapaan singkat yang terasa biasa saja, namun tanpa disadari, percakapan itu semakin sering terjadi. Hingga akhirnya komunikasi mereka berlanjut melalui aplikasi WhatsApp. Dari sekedar bertukar kabar, perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih dekat. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Padahal mereka sama-sama tahu satu hal yang seharusnya menjadi batas. Slamet yang berprofesi sebagai nelayan masih memiliki istri. Dan Kusmawati juga masih memiliki suami yang sedang bekerja di luar negeri. Keduanya yang sama-sama tinggal di desa Lawangrejo, kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang itu mulai sering mencuri waktu untuk bertemu. Pertemuan mereka dilakukan secara diam-diam, seolah-olah hubungan itu hanya menjadi rahasia yang mereka simpan berdua. Setiap ada kesempatan, Kusmawati dan Slamet akan mencari waktu untuk sekedar bertatap muka, melepas rindu yang selama ini mereka pendam. Beberapa momen kebersamaan mereka bahkan sempat diabadikan melalui foto dan video, menjadi kenangan dari hubungan yang mereka jalani secara tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, kedekatan itu pun terasa semakin dalam. Hubungan mereka perlahan-lahan berjalan seperti layaknya pasangan suami istri, saling berdekatan dan ketergantungan satu sama lain. Kusmawati mulai sering bercerita tentang masalah hidupnya kepada Slamet. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia juga meminta bantuan uang kepada Slamet, sebagaimana seorang istri meminta perhatian dan tanggung jawab dari pasangannya. Selama beberapa waktu, Slamet masih memenuhi permintaan itu. Namun setelah hampir 1 tahun hubungan itu berjalan, sebuah kabar datang yang perlahan mengubah segalanya. Istri sah Slamet Ramadan diketahui sedang mengandung. Sejak saat itu hubungan Slamet dan Kusmawati mulai terasa berbeda. Apa yang dulu terasa hangat dan penuh perhatian, perlahan berubah menjadi hubungan yang naik turun karena berbagai masalah yang mulai bermunculan. Di sisi lain, perasaan cemburu mulai tumbuh di hati Kusmawati. Ia merasa Slamet tidak lagi sehangat dulu, tidak lagi seintens ketika hubungan mereka baru dimulai. Perhatian yang dulu membuatnya merasa berarti, kini terasa semakin berkurang. Dari situlah, satu persatu masalah mulai muncul. Kecurigaan, perasaan kecewa, dan perasaan yang perlahan memuncak di dalam diri Kusmawati. Hingga akhirnya pertengkaran di antara keduanya pun tidak lagi bisa dihindarkan. Hubungan yang dulunya terasa hangat kini berubah menjadi penuh ketegangan. Dalam beberapa kesempatan, Kusmawati bahkan mulai mengancam akan menyebarkan foto dan video kebersamaan mereka kepada istri Slamet yang saat itu tengah hamil tua. Ancaman itu membuat hubungan mereka semakin memanas. Namun di sisi lain, Slamet Ramadan tampaknya menganggap ucapan kekasihnya itu hanyalah sekedar gertakan emosi semata. Ia tidak benar-benar percaya Kusmawati akan melakukannya.
Namun ternyata ancaman itu bukanlah sekedar kata-kata kosong. Suatu hari tekanan dari Kusmawati kepada Slamet semakin meningkat. Tidak hanya melalui pesan kepada Slamet, Kusmawati bahkan mulai meneror istri Slamet hingga akhirnya hubungan terlarang mereka pun terbongkar. Sejak saat itu situasi menjadi sangat rumit. Di tengah kondisi rumah tangganya yang mulai terguncang, Kusmawati kembali menekan Slamet. Kali ini ia meminta uang sebesar 1 juta rupiah dengan nada penuh tekanan. Kusmawati mengatakan bahwa jika Slamet masih menyayanginya dan ingin hubungan mereka tidak semakin meluas, maka permintaan itu harus dipenuhi. Namun Slamet Ramadan berada dalam posisi yang sangat sulit. Saat itu ia tengah berusaha membatasi pengeluaran karena harus bersiap menghadapi biaya persalinan istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Permintaan Kusmawati pun tidak dapat dipenuhi. Penolakan itu justru membuat Kusmawati semakin geram dan emosi. Hubungan yang sebelumnya sudah dipenuhi konflik, kini semakin memanas dari hari ke hari. Hingga akhirnya ketika istri Slamet benar-benar melahirkan, perasaan Slamet ke Kusmawati pun berubah. Ia mulai merasa lelah dan jengah dengan semua tekanan yang terjadi di antara mereka. Di tengah situasi itu, Slamet kemudian meminta Kusmawati untuk bertemu secara langsung, dengan alasan ingin menyelesaikan semua masalah yang selama ini terjadi di antara mereka. Namun tanpa disadari Kusmawati, pertemuan itu justru akan menjadi awal dari sebuah tragedi yang akan merenggut nyawanya. Sabtu siang, 22 November 2025, setelah Kusmawati mengantar anaknya yang paling kecil ke sekolah dan menjemputnya kembali. Lepas itu Kusmawati pergi ke Widuri dan kembali ke rumah sebelum zuhur. Setelah itu ia sempat berpamitan kepada salah satu saudaranya. Kusmawati mengatakan bahwa dirinya akan bertemu seorang teman sekaligus ingin membeli sebuah kado. Tak lama setelah itu Kusmawati pun berangkat menuju ke alamat di perumahan kota Bale Agung, Blok F nomor 40, Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Di sanalah terdapat sebuah rumah subsidi milik Slamet Ramadan yang masih kosong dan belum ditempati. Tempat itulah yang kemudian menjadi lokasi pertemuan mereka siang itu. Dalam pertemuan itu antara keduanya masih berlangsung dalam nada yang relatif normal. Mereka mencoba membicarakan berbagai persoalan yang selama ini menjadi sumber pertengkaran dalam hubungan mereka. Namun dalam pertemuan itu, Slamet akhirnya menyampaikan keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka harus diakhiri dan meminta agar Kusmawati bisa menghargai keputusan tersebut. Namun bagi Kusmawati, keputusan itu terasa begitu menyakitkan. Selama ini ia merasa telah memberikan seluruh perasaannya kepada Slamet. Mendengar keputusan itu, Kusmawati tidak dapat menahan emosinya. Ia mulai membentak memaki Slamet, bahkan kemudian mengulangi ancaman yang sama. Kusmawati mengatakan bakalan menyebarkan semua foto dan video kebersamaan mereka kepada istri Slamet. Ucapan itu membuat suasana semakin memanas. Pertengkaran di dalam rumah kosong itu pun semakin tidak terkendali. Dalam kondisi emosi yang memuncak, Slamet kemudian dengan kalap memukul wajah Kusmawati beberapa kali. Tak berhenti di situ, kedua tangannya kemudian melingkar ke leher Kusmawati dan menekan kuat. Beberapa saat kemudian tubuh Kusmawati mulai melemah hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat Kusmawati tergeletak tidak berdaya, Slamet pun diliputi kepanikan. Namun alih-alih meminta pertolongan, ketakutan dan pikirannya yang kalut justru mendorongnya melakukan tindakan lain. Ia kemudian mengikat kedua tangan dan kaki Kusmawati menggunakan tali tambang plastik. Setelah itu tubuh Kusmawati yang masih dalam keadaan tidak berdaya dipindahkan ke kamar mandi rumah kosong tersebut. Tak berhenti di situ, kepala Kusmawati pun juga dibungkus dengan plastik dengan niat agar perempuan itu tidak lagi hidup dan semua rahasia hubungan mereka ikut terkubur bersamanya. Setelah melakukan semua itu, Slamet meninggalkan Kusmawati begitu saja. Di dalam kamar mandi rumah kosong itu, Kusmawati yang sudah tidak berdaya perlahan-lahan kehilangan nyawanya. Sementara itu Slamet justru kembali menjalani aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia pergi ke rumah sakit Santa Maria tempat istrinya sedang menjalankan perawatan setelah melahirkan. Di sanalah Slamet menemani istrinya dan bahkan berusaha menenangkan sang istri dengan mengatakan bahwa semua masalah yang selama ini terjadi telah selesai. Namun jauh di dalam hatinya, Slamet sebenarnya tidak benar-benar tenang. Pikirannya terus dihantui oleh satu hal.
apa yang akan terjadi dengan tubuh Kusmawati yang ia tinggalkan di rumah kosong itu. Ia juga mulai diliputi kekhawatiran jika jenazah itu terlalu lama berada di sana, cepat atau lambat akan menimbulkan bau dan ditemukan oleh warga sekitar. Keesokan harinya pada Minggu sore 23 November 2025, Slamet kemudian menghubungi seorang temannya bernama Teddy. Ia meminta Teddy untuk menjemputnya di rumah sakit Santa Maria dengan alasan ingin mengambil motornya yang berada di rumah. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Teddy pun menyetujui permintaan tersebut. Ia kemudian menjemput Slamet di rumah sakit dan mengantarnya menuju perumahan Kota Balai Agung Blok F nomor 40. Sesampainya di lokasi, Teddy menunggu di depan rumah sementara Slamet masuk ke dalam rumah kosong itu. Tanpa disadari oleh Teddy, di dalam rumah itulah tersimpan rahasia kelam yang baru saja terjadi sehari sebelumnya. Di sisi lain, salah satu kerabat yang sebelumnya dipamiti Kusmawati pada Sabtu siang mulai merasa ada yang tidak beres. Saat itu Kusmawati hanya berpamitan akan membeli kado dan bertemu seorang teman. Namun hingga malam hari, Kusmawati tidak kunjung pulang ke rumah. Perasaan janggal pun mulai muncul. Keluarga dan kerabat yang tinggal tidak jauh dari rumah Kusmawati pun akhirnya mulai mencari keberadaannya ke berbagai tempat. Pencarian itu bahkan terus berlanjut hingga Minggu pagi. Kerabat dan warga sekitar berusaha menelusuri berbagai kemungkinan, menanyakan kepada orang-orang yang mungkin terakhir komunikasi dengan Kusmawati. Dari upaya pencarian itu, akhirnya muncul satu nama yang mulai disebut-sebut. Nama itu adalah Slamet Ramadan. Sebagian warga mengetahui bahwa Slamet sedang berada di rumah sakit Santa Maria karena istrinya tengah menjalani proses persalinan. Namun warga juga mengetahui bahwa Slamet memiliki sebuah rumah subsidi di perumahan Kota Balai Agung yang hingga saat itu masih belum ditempati. Berbekal informasi itulah warga dan kerabat Kusmawati kemudian berbondong-bondong mendatangi rumah kosong milik Slamet di kawasan KBA. Saat itu kebetulan Teddy masih berada di lokasi. Ia tengah menunggu Slamet di depan rumah tersebut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kedatangan warga yang tiba-tiba langsung membuat suasana menjadi tegang. Teddy pun langsung digeruduk warga dengan berbagai pertanyaan tentang keberadaan Kusmawati. Karena tidak mengetahui apapun, Teddy terlihat kebingungan. Namun warga yang sudah dipenuhi rasa curiga akhirnya mengamankan Teddy terlebih dahulu. Sementara itu, beberapa warga mulai menggedor pintu rumah kosong itu. Suara gaduh di luar rumah membuat Slamet yang berada di dalam menjadi sangat panik. Dalam kondisi terdesak, Slamet kemudian memanjat menuju plafon rumah dan menjebol bagian atasnya untuk mencari jalan keluar. Ia akhirnya berhasil melarikan diri melalui plafon, meskipun sempat terjatuh dan mengalami cedera di bagian kakinya saat turun dari atap rumah. Warga yang sudah dipenuhi kecurigaan akhirnya nekat masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak menemukan Slamet, dan pihak warga dan kerabat masih melanjutkan memeriksa setiap sudut ruangan. Hingga akhirnya salah satu warga membuka pintu kamar mandi. Mereka menemukan pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Di dalam kamar mandi rumah kosong itu, Kusmawati ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tubuhnya terikat dan kondisi tersebut langsung membuat warga yakin bahwa telah terjadi sesuatu kejahatan yang tragis. Setelah jenazah Kusmawati ditemukan di dalam kamar mandi rumah kosong itu, warga segera melaporkan temuan itu kepada Polres Pemalang. Mendapat laporan dari warga, pihak kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan awal. Sesampainya di lokasi, polisi terlebih dahulu mengamankan Teddy, yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga karena berada di sekitar rumah tersebut saat kejadian. Sementara itu, tim kepolisian lainnya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Petugas juga menghubungi Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi korban. Dari hasil pemeriksaan itu, Kusmawati dinyatakan telah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit M. Azhari Pemalang untuk dilakukan proses otopsi, guna memastikan penyebab kematian secara medis. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian mulai melakukan penelusuran terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam kejadian itu. Dari hasil penyelidikan awal dan keterangan sejumlah saksi, polisi mengantongi satu nama yang diduga kuat berkaitan dengan peristiwa itu. Nama tersebut tentu saja Slamet Ramadan. Tim Buser, yaitu tim buru sergap, kemudian langsung diturunkan ke lapangan untuk melakukan pencarian. Dalam proses penyelidikan, polisi memeriksa banyak saksi yang diduga mengetahui pergerakan terakhir Slamet.
Selain itu, petugas juga menelusuri rekaman kamera pengawas CCTV di sejumlah titik. Dari rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil menemukan jejak pergerakan Slamet yang mengarah ke sebuah desa di sekitar lokasi kejadian. Upaya pencarian itu akhirnya membuahkan hasil. Pada Senin malam 24 November 2025, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil menemukan keberadaan Slamet di sebuah gubuk di desa Sewaka. Lokasi persembunyian tersebut berada di seberang sungai dan tidak terlalu jauh dari tempat kejadian perkara. Di gubuk sederhana itulah Slamet diketahui bersembunyi untuk menghindari kejaran polisi. Petugas kemudian langsung mengamankan Slamet yang saat itu terlihat berjalan pincang akibat cedera pada kakinya. Slamet kemudian digiring ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam rilis resmi yang disampaikan pihak kepolisian, diketahui bahwa motif pembunuhan tersebut dilatar belakangi rasa kesal dan tekanan yang dirasakan pelaku. Slamet disebut merasa jengkel karena Kusmawati sering meneror istrinya yang sedang hamil, hingga membuat hubungan terlarang mereka akhirnya terbongkar. Selain itu, Slamet juga mengaku sering mendapatkan ancaman dari Kusmawati, yang mengatakan akan menyebarkan foto dan video kebersamaan mereka. Tekanan itulah yang kemudian disebut membuat Slamet kalap dan melakukan tindakan yang berujung pada kematian Kusmawati. Karena itu, tersangka Slamet Ramadan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kasat Reskrim Polres Pemalang menegaskan bahwa tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Nah, itu tadi ya guys, kisah tragis yang dialami Kusmawati, seorang ibu muda yang meninggalkan 2 orang anak. Sebuah peristiwa yang bukan hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dalam hidup sebaiknya dipikirkan dengan matang, mempertimbangkan dari segi baik dan buruknya sebelum semuanya terlambat. Karena dalam banyak kasus seperti ini, yang menjadi korban bukan hanya orang yang kehilangan nyawa. Ada anak-anak yang harus kehilangan sosok ibu yang mereka cintai dan kehilangan tempat bersandar untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.